Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta dakwah Darul Hikmah. Mulai hari ini himbauan gerakan untuk like, share, and comment, subscribe konten-konten yang bernuansa pendidikan, bernuansa Islami. Ayo kita ramaikan menjadi pahala jariah kita semua. Manfaatkan HP Android untuk like, share, and comment konten yang berfaedah, berpendidikan, bernuansa Islami, termasuk salah satunya tonton terus IG Darul Hikmah Sleman dan Facebook Darul Hikmah Sleman, tayang di YouTube Darul Hikmah Sleman. Jangan lupa subscribe yuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pecinta dakwah Darul Hikmah, sahabat Darul Hikmah, kembali berjumpa lagi dengan kami ya dalam acara dialog live streaming. Kali ini masih buntutnya atau membahas tentang pendidikan dan pengajaran bagian 2. Sebelum itu saya ingatkan kepada rekan-rekan semua, sahabat Darul Hikmah, Bapak Ibu, wali santri dimanapun berada, para santri jangan lupa untuk like, share, dan komen. Untuk di YouTube-nya juga di subscribe ya, jangan lupa karena itu sangat penting ya, sekali lagi itu sangat penting, apalagi ini adalah konten-konten yang memuat mengenai pendidikan dan keislaman tentunya, itu yang harus kita selalu galakkan bersama. Selanjutnya, Bang Alan, gimana kabarnya? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Kayak sehat ini. Alhamdulillah sehat. Jadi nanti ini kita akan lebih banyak untuk dialog bersama dengan Bang Alan mengenai apa itu pengajaran pendidikan. Karena ternyata ada komentar nih dari para sahabat, ada beberapa yang pertanyaannya tidak terjawab. Jadi mohon untuk kasih tanggung jawabnya lebih diperpanjang. Ya. Jadi silakan mulai dari sekarang kalian harus sudah menyiapkan pertanyaan seputar pendidikan dan pengajaran. Jadi jangan sampai nanti di akhir-akhir baru muncul sehingga waktu sudah habis. Nah, mohon maaf. Tetapi sekali lagi kami ingatkan nanti akan ada video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, jangan lama-lama, kita langsung simak saja Bang Alan ya untuk materi singkat dari pendidikan pengajaran tentang apa ya sekarang yang harus disampaikan. Waktu silakan Bang Alan. Baik, terima kasih Kak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga saja kita selalu dapat menikmati, dapat mensyukuri segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga saya, Kai, semuanya yang pemirsa yang ada, kaum muslimin muslimat, kita mendapatkan titel minasyakirin. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriring harapan dan doa kita semua, tentunya Anda semua dimanapun Anda berada, mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin. Dan kita kai semuanya dari pesantren Darul Hikmah selalu diberi kekuatan, diberi hidayah untuk meneruskan perjuangan-perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu ya. Memang sebelumnya mohon maaf ini para pemirsa, kita selalu saja ini karena memang pembahasan pendidikan itu sangat tentunya sangat panjang, dan mohon maaf memang saya bukan seorang ahli seorang ahli di bidang pendidikan, cuman seluruh pemirsa perlu diketahui apa yang kita sampaikan itu adalah berdasarkan pengalaman keilmuan selama kita dididik di pesantren. Ya, insya Allah saya pernah penyantren di Pondok Modern Al Islah Dorawati Kebumen selama 7 tahun. Kai di Darussalam Ciamis selama 10 tahun yang luar biasa. Di situ sebetulnya kita benar-benar diajarkan, dididik oleh para kiai kita, sehingga apa yang kita disampaikan adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman keilmuan yang disampaikan di pondok pesantren, gitu loh. Sekarang bicara tentang masalah pendidikan ini,
yang perlu kita perhatikan adalah begini konsepnya, trinitas pendidikan. Bagi kita semua itu yang harus kita selamatkan adalah dalam 3 hal. Ya, pendidikan itu di mana? Mungkin kalau ada salah satu ini yang nggak beres, maka ini akan mempertaruhkan masa depan anak-anak kita. Kegagalan pendidikan itu. Kenapa? Kita mungkin berpikir bahwasanya pendidikan itu adalah di sekolah, di pesantren. Ternyata itu bagian dari 3 ini. Yang pertama trinitas pendidik, tripusat, bukan trinitas, tripusat pendidikan itu. Pusatnya yang utama adalah keluarga. Ya. Bapak ibu semuanya, kalau bapak ibu berpikir pusat pendidikan ada di sekolah adalah kurang tepat. Karena ternyata yang pertama adalah pusat pendidikan itu adalah bagaimana pendidikan sejak ia berada di rumah masing-masing. Langkah pertamanya justru di rumah. Langkah pertamanya justru di rumah. Siapa pendidiknya? Bapak ibu semuanya. Abi dan Umi. Ramane biungnya. Nah, itu bertanggung jawab. Ini kalau pendidikan di rumah, bayangkan di rumah itu pendidikannya mulai dari semenjak menikah, ya. Akhirnya mereka pra hamil, misalnya seorang ibu, ya, pembuatan prosesnya itu diajarkan konsep dalam Islam. Pendidikan itu kayak ini. Sampai akhirnya seorang wanita itu hamil atau mengandung hamil, di situ proses mulainya pendidikan itu kan di rumah. Apalagi setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan ketika ruh ditiupkan itu kan di rumah. Maka penting sekali, ya, di rumah ini anak-anak kita mendapatkan proses pendidikan karakter yang diterapkan oleh orang tua masing-masing. Lingkungan, ya, kakaknya, adiknya, pamannya, dimulai dari lingkungan rumah itu. Ya. Yang kedua, setelah rumah itu pusat pendidikan di mana? Ya, yang kedua itu adalah lembaga pendidikan di sekolah. Ya. Setelah dididik di rumah, masuk ke sekolah atau pesantren, itu adalah 2 tempat pusat pendidikan yang kedua bagi anak yang perannya menentukan. Karena sekolah itu, sekolah atau lembaga atau pesantren itu memiliki kewajiban untuk mengentaskan keilmuan para peserta didiknya atau para santrinya, menyampaikan pengalaman-pengalaman keilmuan, ya, menyampaikan materi-materi yang ada, semua dipahamkan dari mulai jenjang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Harusnya ini terkait, terpadu, ya, proses pendidikannya. Kalau di sekolah ini dia selamat, ada satu lagi tempat yang harus diselamatkan, yaitu apa? Lingkungan atau masyarakat. Di rumah dia baik, disiplin, orang tua ngajarin baik. Di sekolah diajarin dengan baik, gurunya baik, ajarkan baik. Di masyarakatnya rusak, umpamanya mohon maaf, lingkungannya rusak, ini banyak sekali kegagalan. Banyak sekali orang tua yang mengeluh akhirnya bahwasanya, saya masukkan ke sini karena lingkungannya kurang sehat. Betul. Mohon maaf, lingkungan misalnya anak-anak suka nongkrong, main gadget tanpa batas, tanpa aturan. Terus mereka di usia dini, mohon maaf, mereka merokok dengan bebas, terus bermain game online sehingga tidak kenal waktu dan sebagainya. Ini sangat masyarakat penting. Sehingga ketika di masyarakat, saya ingatkan, masyarakat sebagai salah satu pusat pendidikan harusnya, ya, komponen-komponen yang bertanggung jawab di masyarakat itu bertanggung jawab tentang kondusifnya berjalannya kehidupan di masyarakat itu. Dimulai dari misalnya ada ketua paguyuban dengan pengurusnya, dimulai Pak RT, Pak RW, Pak Duku, akhirnya sampai kelurahan. Ini harus menjamin dengan program-programnya, yaitu mengarahkan, mengawasi, ini tanggung jawab seorang pemimpin. Sehingga ketika anak itu dari rumah dia dididik dengan baik, masuk lembaga pendidikan yang tepat, keluar ke masyarakat yang masyarakat dinamis, masyarakat yang baik, maka selamatlah masa depan anak ini. Insya Allah prosesnya seperti itu. Terus yang terpenting ini, sebelum kita akhirnya ke pertanyaan, terpenting lagi begini Pak. Ada stigma yang menurut kita sangat menyedihkan, yang salah ini. Kita perhatikan kepada seluruh para Bapak Ibu sekalian, ya. Pesan kami, jangan pernah kita
ujuk-ujuk, ini ujuk-ujuk menghakimi anak kita dengan hanya melihat nilai rapor. Baik para pendidik, seorang pendidik, baik seorang tua, jangan menghakimi anak itu dari hanya nilai rapor. Tapi pahami prosesnya, pahami prosesnya, pahami keinginan anak, pahami karakter anak, pahami cita-cita seorang anak, keahlian, basic kebanggaan kesenangan dari seorang anak itu. Ya, kita jangan menjadi penghakim yang sadis ya kepada anak-anak kita sendiri. Contohnya misalnya di antara satu kelas 30 orang, 20 orang, 15 orang itu kan berbeda-beda kan? Karakter satu sama lain berbeda-beda, cita-citanya berbeda-beda, tingkat kemampuannya berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan dilihat kepandaian prestasinya hanya dari satu sisi, yaitu nilai akademik. Ya. Kita jangan jadi hakim yang jahat. Hakim yang jahat itu mohon maaf seperti apa? Seperti kita menginginkan umpamanya ular itu jadi seperti burung bisa terbang. Ya. Kita jangan sampai menginginkan menjadikan burung itu menjadi ikan yang dia bisa hidup di dalam air, berenang di dalam air. Ya. Kenapa? Di antara 15 anak itu ada mungkin kedepannya mereka adalah misalnya akan menjadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang dia pengusaha sukses, yang mungkin dia tidak butuh hafal semua rumusan matematika, gitu loh. Yang mungkin dia tidak perlu nilai 10 dalam pelajaran matematika. Seorang pengusaha hebat. Mungkin anak-anak kita di antara itu ada seorang calon olahragawan yang sukses, atlet yang sukses, yang dia tidak perlu harus punya nilai 10 di bidang pelajaran misalnya biologi dan lain sebagainya. Ya. Mungkin akan ada seorang orator yang tingkatnya skala internasional yang luar biasa, yang dia tidak paham dengan rumusan-rumusan yang pelajaran yang lainnya. Ya. Jadi kita harus konsepnya harus benar-benar memahami karakter anak, keinginan anak, pengarahannya itu sehingga jelas. Itu pendidikan. Saya kira kita jangan sampai melihat dari satu sisi, proses tidak kita libatkan mendidik anak. Contoh misalnya, kami berharap kalau misalnya di lembaga sudah dididik dengan baik, tapi salah nomor satu garda terdepan pusat pendidikan di rumah itu tidak baik. Misalnya anak di pesantren, kita ajarkan baca Quran, kita ajarkan sholat 5 waktu, tepat waktu, kita ajarkan kepada yang lebih tua dia sopan, ucapkan salam ketika dia datang, ya ucapkan dia duduk ketika minum. Tapi di rumah tidak diajarkan oleh orang tua tidak memberi contoh, ya tidak memberitahu, memberi contoh, tidak mendidik. Ini kan menjadi sesuatu, akhirnya anak akan berpikir ada dua sistem pendidikan yang itu akhirnya berlawanan dan beda. Maka akan mencari jalan. Maka akan jadi jalan yang saya kira akan memberatkan anak itu. Maka contoh begini, ketika ada cerita lucu ada seorang anak yang sekolah di TK, ya sekolah di TK. Di TK itu diajarkan sebuah hadis, misalnya la yasrobana ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Atau itu ketika itu diajarkan idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyasrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Diajarkan, dihafalkan anak pulang. Ya, kalau mau makan anak-anak pakai tangan apa? Kanan. Kalau mau minum pakai tangan apa? Kanan. Sesungguhnya mengapa harus pakai kanan? Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Itu ketika pulang ternyata, ketika seorang ayahnya pulang dan ibunya, itu ketika ayahnya pulang tiba-tiba dia haus, disiapkan air minum, dengan segera-geranya minum dengan tangan kiri, si anak TK itu teriak, setan gitu kan. Langsung ibunya, ada apa, mana setan, mana setan? Itu setan. Ayahnya sendiri bilang setan. Hus, itu ayahmu, kenapa kamu bilang setan? Iya, kata Bu Guru, kalau setan itu minumnya pakai kiri. Itu kan terjadi hal yang luar biasa. Jadi jangan sampai pengalaman ini terjadi di rumah-rumah kita. Ya, pendidikan berdasar orang tua harus memberi contoh, orang tua harus menjadi model oleh anaknya. Jangan sampai begini, mohon maaf.
Jangan sampai seorang anak ketika ditanya siapa tokoh yang kau gemari, ngefansnya sama siapa, kamu fans siapa, misalnya sebutkan, oh Ariel Noah, oh itu kan kenapa, ganteng, karismatik, suaranya bagus, atau siapa kamu ngefans sama siapa, Ayu Ting Ting, sambal, dia hafal semua gitu loh. Itu memprihatinkan. Anak ketika ditanya, kenapa anak ketika ditanya, misalnya ini sukses, pendidikan di rumah akan sukses. Ketika anak ditanya, siapa yang kamu idolakan dalam hidupmu? Pertama misalnya Rasulullah. Kedua adalah ayah dan ibuku. Kenapa ayahmu? Ayahku yang selalu mengajarkan dan memberiku contoh. Wah, ibuku yang selalu mengasihi dan melindungiku dan sebagainya. Wah, sukses itu pendidikan seperti itu. Tapi kalau ada ya anak-anak panjenengan semuanya, bapak ibu ditanya siapa idolamu, ketika dia menjawab misalnya Ayu Ting Ting, Ariel Noah dan sebagainya, berarti Anda belum sukses. Orang tua menyentuh hati anak-anak Anda, itu harus menjadi pertimbangan. Mohon maaf, bukan berarti tidak boleh mengidolakan yang saya sebutkan tersebut. Misal orang tua ini, tapi saya ngefans sama Ariel Noah, kenapa? Suaranya bagus. Saya ngefans sama Ayu Ting Ting, kenapa? Suaranya bagus. Ya enggak apa-apa. Tetapi setelah orang tua kita semua, kemudian yang disebutkan oleh anak-anak kita semua. Jadi memang sebenarnya pendidikan di keluarga itu yang paling mendominasi. Dominasi dasar utama. Jadi kalau mungkin bisa saya gambarkan, seorang anak yang misalkan masuk pesantren, di rumahnya sudah dididik tertib, kemudian rajin dan sebagainya, maka mungkin adaptasi di penuhnya harusnya nggak gampang sekali itu, gampang. Karena dia merasakan begini kali, kalau kita merasa hidup di alam yang sama, maka kita tidak akan merasa kesulitan untuk kita menjalankan hidup proses dalam hidup itu. Misalnya begini, kita manusia di daratan, ya kita hidup di daratan, kan kita tidak ada masalah kali. Tapi kalau kita disuruh hidup di dalam air, mati kita. Sama ketika kita terbiasa hidup di Indonesia dengan suhu yang panas seperti ini, suhu yang seperti itu, terus kita kemudian kita harus hidup di Arab Saudi atau di mana yang hidup dengan cuaca dingin di Jepang dan sebagainya, kita butuh adaptasi yang panjang untuk menghadapi hidup itu. Sama ketika anak sudah mendapat pendidikan di rumah, pesantren dan di lingkungan, dan saya kira tidak ada yang beda. Apa bedanya? Di rumah sholat 5 waktu, di pondok berapa? 5 waktu. Di rumah mesti subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Di pondok diajarkan sama subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Sama saja, tidak ada yang beda. Saya kira ini penting ya. Kemudian kan kalau misalkan pendidikan berhasil di dalam keluarga, otomatis di keluarga masing-masing keluarga di sebuah lingkungan itu pendidikannya baik, ya lingkungannya kan akan jadi baik. Lingkungan itu harus baik. Ya. Beda halnya dengan hanya 1-2 keluarga yang mendidik dengan cara baik, tapi yang lainnya masih sibuk bekerja, kemudian istilahnya apa ya, jor-joran ngasih anak mau tidak mendidik anak. Betul. Pengaruhnya justru akan kuat kepada hal yang betul sekali. Ini nampaknya sudah ada pertanyaan atau masih ada? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, karena ini sudah tak terasa kita udah ngomong. Ada. Dari akun Noveri 13. Pak, izin bertanya, apakah kita sebagai murid boleh menegur guru atau orang yang lebih tua apabila berbuat kesalahan sedangkan ilmu beliau lebih tinggi daripada ilmu kita? Nah, ini menarik. Apakah ada seorang murid, anak muda, anak kecil, boleh menegur gurunya yang lebih tua atau orang tuanya? Konsep di dalam Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Perintah. Perintah amar ma'ruf nahi munkar itu memerintahkan kebaikan dan mencegah yang munkar itu di situ tidak ada batasan usianya. Apakah boleh? Tentu sangat boleh. Misalnya ada seorang guru dia salah, terus bolehkah seorang murid mengingatkan? Boleh. Seorang anak misalnya orang tuanya salah, bolehkah mengingatkan? Sangat boleh. Mungkin harus diingatkan, berkewajiban. Ya, tapi ini yang harus diingatkan.
ada cara-cara akhlak tersendiri Ya. mengingatkan. Dia lebih tua, dia guru kita, dia orang tua kita. Ada caranya Kai. Tidak boleh misalnya ketika mungkin yang berbuat salah, misalnya teman kita satu bangku satu ukuran misalnya, weh nggak boleh kayak gitu, yang bener aja, sholat kok kayak gitu, ya monggo saja teman misalnya dengan dialektika persahabatan boleh, tapi kalau kayak gitu kan misalnya ada guru kita, loh kok begitu, nggak boleh, dan seperti itu. Mungkin dengan cara mohon maaf Pak, kiranya misalnya dengan cara bertanya, Pak, saya mau bertanya yang berkaitan dengan kesalahan itu, sehingga sang guru itu, karena guru itu kan saya kira keilmuannya semua bagus lah, paham lah. Ketika ada pertanyaan dia akan berpikir, oh iya saya salah tadi, oh iya saya lupa tadi sempat minum berdiri, gitu dan sebagainya. Atau dengan cara-cara yang berakhlak, yang sopan, yang santun, dengan inti dari pertanyaan yang sampai kepada orang tua, misalnya dicium, ya, dipeluk orang tuanya, setelah itu disampaikan, ayah, adik itu pinginnya kita besok surga bareng-bareng, ya betul dan sebagainya. Tapi kalau misalnya masuk surga itu katanya Pak Guru, yang pertama dihisab itu sholat ya. Nanti aku pingin sholatku rajin biar sama ayah sampai. Padahal ayahnya belum sholat, ayahnya kan jadi mikir, gak mungkin orang tua bodoh. Mikir itu maksudnya apa? Anak pun bodoh ya sholat. Bujuku mendino koyo ya sholat. Dia sing ora sholat mau beraku toh, ini maksudnya. Oh ini ngandani. Saya kira itu lebih kena daripada apa? Kita itu harus satu keluarga itu masuk surga. Ayah, saya masuk pesantren dari sholat. Ibu sholat, tinggal ayah neraka ya. Wah, ada begitu caranya. Wah itu barbar itu. Pergi ke akhirnya tidak kenal. Maksudnya baik dengan cara tidak baik juga tidak mengenal nanti akhirnya. Itu caranya. Makasih. Nanti tingkat lanjutnya nanti belajar akhlakul batin. Akhlakul batin kalau barakan tulas kita yang ngajar. Nanti ada semua. Baik, ada lagi? Ada lagi dari akun Fadlan 1628. Tat mau bertanya, bagaimanakah sikap kita menghadapi guru yang tidak kita sukai? Bolehkah kita tidak menyukai seorang guru? Mohon penjelasannya, Tat. Ya. Konsepnya bolehkah kita tidak menyukai seorang guru? Ya. Konsepnya adalah kita tidak ada perintah di dalam agama itu tidak menyukai sosok. Misal si fulan, guru si A, si B, si C, cara ngajarnya berbeda dengan si A. Kita tidak membenci dan tidak menyukainya, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak menyukai sebuah perbuatan, itu boleh. Misalnya si guru fulan, misalnya mohon maaf, si guru fulan itu sholatnya kadang-kadang. Tidak boleh kita membenci orangnya, tetapi sifat seorang guru itu kita tidak suka, boleh. Ya. Kenapa di dalam sebuah hadis itu di konsep amar ma'ruf nahi munkar itu kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya, kalau kita melihat kemungkaran, ya, maka perbaikan kemungkaran itu yang pertama itu yadun dengan tangan. Maksudnya tangan itu bukan dipukul, bukan dihajar, ya, punya kekuasaan. Kan simbol kekuatan itu di tangan kain, kekuasaan. Kalau kita seorang kepala sekolah, maka kalau ada terjadi yang nggak beres, kita bisa menginstruksi kepada seluruh guru, mengingatkan. Itu namanya kekuasaan langsung, kita ingatkan. Kalau kita seorang guru, ada murid atau santri yang nggak beres ataupun berbuat maksiat, kita seorang guru punya kekuatan untuk memerintahkan, memberitahu langsung, gitu. Memberitahu langsung dengan kekuasaan kita itu. Kalau kita tidak punya kekuasaan, siapalah saya misalnya yang tadi misalnya seorang dia lebih muda menegur yang orang tua, murid kepada guru, kalau dia berani sampaikan, mohon maaf Pak, sepertinya Bapak lupa atau mengingatkan dan sebagainya, lisan. Kalau ternyata nggak punya keberanian juga, nggak punya kedudukan kekuasaan, nggak berani ngomongin, yang ketiga itu Kabikol bihi, dengan hati. Dengan hati itu dengan cara apa? Dengan hati kita niatkan agar tidak mengikuti perbuatan yang buruk itu, dan kita doakan orang itu agar diberi hidayah.
agar bisa berubah dan lain sebagainya dalam hati. Wadzalika ata'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Tapi lumayan lah daripada tidak berbuat apa-apa. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Pak, kalau kita membenci seorang guru atau seorang pendidik itu rugi bagi diri sendiri. Rugi. Yang pertama nanti kita akan apa istilahnya, wah yang ngajar ini nggak ini, jadi ilmunya nggak ada yang masuk gitu, nggak ada yang bermanfaat. Jadi seperti itu ya. Dan yang perlu digaris bawahi, kita itu membenci itu bukan manusianya. Ya. Memang yang harus kita benci itu sikap perbuatan, mungkaran dari sebuah perbuatan itu yang kita benci, dan bencinya itu karena kita tidak ingin seperti itu, dan kita harus punya kewajiban mengingatkan dari sebuah keburukan itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi dari akun alojoy_. Bagaimanakah orang tua sudah memberikan pelajaran yang baik kepada anaknya, namun anaknya sendiri masih ngeyel? Apakah orang tua boleh memarahi anaknya sendiri? Ya, bolehkah seorang tua itu memarahi anaknya sendiri? Yang ngeyel sangat boleh. Maka ketika umur berapa tahun diajarkan untuk sholat, Di bawah 9 tahun. bahkan dia belum mau sholat, pukul. Itu di atas 9. Ya, dan 9 tahun itu ketika dia tidak sholat, orang tua boleh pukul. Tapi ingat, untuk kepada orang tua, pukulnya itu bukan dihabisi, tidak pakai nafsu amarah. Misalnya, oh boleh, kalau udah umur, oh kamu kerja berapa 10 tahun, nggak sholat, dihajar. Itu akhirnya kekeradaan boleh. Boleh mukul itu apa? Dia rencana mukul itu dalam rangka mengingatkan. Ya, mengingatkan. Di mana yang boleh dipukul? Mohon maaf, di bagian-bagian yang tidak membahayakan. Bagian-bagian yang empuk, istilahnya belakang dan yang tidak membahayakan lah. Kalau dulu bapak saya pokoknya di betis, kalau nggak di paha ya, yang penting tidak ada niatan untuk menyakiti dan tidak berlebihan, tidak diiringi oleh nafsu amarah, itu pendidikan. Ya. Terus orang tua ngomong, ya bolehlah. Ya, bagaimanapun kena apa kaitan antara orang tua itu kan aset satu-satunya yang berguna sampai di akhirat nanti kan anak-anaknya. Maka bagaimana sebetulnya orang tua itu nggak marah, hanya mengingatkan karena sayangnya. Itu yang benar orang tua, bukan orang tua yang keras kepada anaknya. Anak ngerengek gini diikutin kalah, anak yang gini kasihan, dikasih. Nanti ketika sudah susah akhirnya berani, dia yang nggak berani. Nah ini banyak terjadi nih yang kita alami saat ini, ketika orang tua sudah kalah kepada anaknya, wassalam, selesai sudah. Tapi menurut logika saya seperti ini Pak, kalau memang orang itu mendidik dengan baik dan benar semenjak tadi, semenjak nikah, kemudian mengandung sampai lahir, kayaknya akan jauh sekali atau apa ya? Kemungkinannya akan sangat kecil ketika nanti anak berani sama orang tua. Ya. Nah, kemungkinan ada keberanian ini karena anak sudah semakin tumbuh dewasa, wawasan pergaulan sudah semakin luas, orang tua juga menegurnya kurang dengan masuk ke hati tadi. Kasih sayang, ya. Karena ya memang begini memang yang terpenting itu begini. Jadi ada konsep di dalam pendidikan Islam itu, yaitu begini ya. Teori itu lebih materi itu penting. Ya. Karena tanpa materi apa yang kita ajarkan? Ya, betul. Ya, jadi harus ada materinya. Kemudian teori itu, thoriqah, ya, itu lebih ahamu minal maddah. Ya. Cara, ya, thoriqah cara itu lebih penting daripada sebuah materi. Karena kalau kita punya materi, misalnya pelajaran matematika, IPS, akhlak dan sebagainya ada di materinya, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengajarkannya, itu sama saja hayata. Maka cara itu lebih penting. Nah, yang selanjutnya wal ustadzi ahamu minal madda wat thariq. Ya, adanya sosok seseorang guru, ustadz, orang tua itu lebih penting daripada sekedar materi, teori, ya, thariqah, teori itu guru ada penting lah. Kalau misalnya dia ada materinya, ada cara konsep penyampaiannya, tapi nggak ada guru yang menyampaikan yang mampu, ya percuma. Tapi ternyata dalam konsep Islam ada yang lebih penting dari sebuah teori, dari sebuah thariqah cara, atau dari sebuah sosok manusia itu, yaitu ya
Waruhul ustadzi ahammu minal jami'. Ruh, hati, perasaan, hati seorang guru itu lebih penting daripada jasadnya, sosok gurunya, lebih penting daripada cara mengajarnya, lebih penting daripada materi yang diajarkan. Ruh. Ternyata mendidik dengan hati itu nomor satu segalanya. Ketika makanya ada dalam sebuah lagu yang saya favorit sekali, tapi ini bukan masalah wanita saja. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Bagi anak-anak yang seorang tua itu kalau punya anak, apa yang harus dibangunnya? Saya susah nakal, daplek, dikandani gini, cukup dengar itu lagunya Ali langsung. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Jadi sentuh dengan hatinya. Bagaimana hati itu bisa tersentuh? Hati bisa disentuh oleh hati. Perasaan bisa disentuh oleh perasaan. Bagaimana kita ingin menjadikan hati anak kita lembut kalau cara kita kasar? Seperti itu. Ini konsep pendidikan yang sangat menarik ya. Pendidikan yang sangat menarik. Jadi kehadiran kita sebagai pendidik, kehadiran orang tua sebagai pendidik pertama anak itu memang sangat penting. Jadi kasusnya gini ya. Kasus kenapa ada pertanyaan, bolehkah kita membenci seorang guru? Jangan-jangan ya. Kita menjadi the man of the killer di kelas. Umpamanya, pada seluruh siapapun Anda yang menjadi seorang pendidik. Bagaimana the killer of the man of the killer? Anda masuk tidak pernah tahu memperhatikan bagaimana keadaan kejiwaan anak satu persatu. Anda tugas Anda cuma sampaikan materi, cuma salam, kemudian harus bisa ini harus selesai, catat, besok harus gini ujian atau gini. Tidak pernah merasakan proses bagaimana perasaan anak-anak kita. Mungkin saat itu dia sedang bersedih, mungkin saat itu dia sedang mendapat kabar yang menjadikan dari rumah. Mungkin saat itu kalau anak pesantren ini akhir bulan itu lagi bokek gitu ya, nggak ada uang jajan, ya secara psikisnya dia lagi banyak ngelamun, lagi bersedih, tiba-tiba guru matematikanya bilang, kamu satu aja nggak bisa, aku lah. Itu semakin menderita, akhirnya timbul kebencian dan kemalasan, tidak menghargai. Ya ini proses inilah menghadirkan hati itu berarti muncul dengan hati. Kalau kita paham kepada anak kita, mungkin anak-anak sebelum pelajaran kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang kemarin. Gimana kabarnya semuanya? Mungkin sentuhan yang penting, sentuhan yang membuat anak-anak itu menjadi luntur kebencian, luntur kemarahan, menjadi sentuhan kasih sayang itu biasa seorang guru itu misalnya apa kabarmu, pegang di sininya, pundaknya, pegang sininya gimana kamu hari ini, apa kabar? Anak itu udah merasa dipercayai dan dikasihi. Tentunya seorang guru laki-laki ke laki-laki dong, ustadzah ke perempuan. Jangan saat itu nanti ada pertanyaan, boleh nggak seorang guru laki-laki yang bukan mahramnya sudah balik? Jangan. Iya betul. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada dari akun Vika Aziza 11. Ustadz, apa tip untuk menjadi pendidik yang tidak hanya mementingkan nilai kognitif saja? Ya, tip untuk menjadi seorang pendidik yang tidak hanya menilai dari penilaian kognitif saja, pengetahuan saja. Yang pertama, tugas dia harus paham sesungguhnya kita menjadi seorang pendidik itu adalah menjadi role model yang akan dicontoh oleh murid-murid kita. Itu pertama. Yang kedua, ditanamkan di hati kita bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain termasuk murid-murid kita itu dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah. Yang ketiga, yang harus menjadi agar kita menjadi pendidik yang baik, yang tidak hanya menilai dari angka-angka kita. Yang ketiga, tips yang terpenting adalah bahwasanya konsep al-ilmu yuntafa'u bihi. Salah satu amal jariah yang selalu mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga apa? Ketika apa yang kita sampaikan itu adalah menjadi jariah kita. Kalau kita menyampaikan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, anak itu bisa Bismillah sepanjang dia menggunakan sehari, dia gunakan dalam sholat, membaca Al-Quran dan sebagainya, jadi jariah baik kita. Tetapi kalau kita akhirnya
mengajarkan sebuah yang salah menjadi model yang salah, itu menjadi jariah yang buruk, dosa yang mengalir sampai kita kelak di akhirat. Nauzubillah. Seperti 3 hal itu yang penting harus kita miliki oleh seorang pendidik. Jadi gini Pak, kayaknya pernah mendengar cerita tentang seorang guru yang dia itu apa ya, benar-benar memperhatikan muridnya. Jadi bahkan setiap tahajudnya dia mendoakan murid-muridnya dan sebagainya, sehingga ketika guru itu tidak ada benar-benar dicari, Benar-benar dicari ya itu. Ya itu karena warul ustadz ini ya aham minal jami. Jadi cinta, kasih, hati, perasaan seorang guru itu lebih penting daripada semua proses. Sehingga apa? Maka dalam kisah itu ketika ada seorang seluruh muridnya itu sudah lulus pergi bertahun-tahun sudah menjadi sukses dan sebagainya, guru ini tetap dirindukan. Maka Allah itu bukan sehari. Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tetap menunjukkan mana yang baik, mana yang hak itu hak. Yang batin itu batin. Yang mencintaimu, siapa yang mencintaimu ditunjukkan oleh Allah. Siapa? Kenapa cinta bisa disentuh hanya dengan cinta? Sehingga ketika dia keluar ini merindukan. Setelah di cross check oleh para santri dan apa sih kehebatan guru ini ketika ketika sudah pergi di antara seluruh guru, satu guru ini yang dikagumi, dirindukan. Ternyata ketika diselidik punya selidik, guru ini adalah seorang guru yang dia tiap sholatnya dengan ikhlas tanpa menyebutkan kepada anak-anak muridnya, tanpa dia gembor-gemborkan, tanpa dia sampaikan di dalam doanya terselip untuk para murid-muridnya. Subhanallah. Ya itu ya, jadi tips-tipsnya seperti itu. Semoga sedikit demi sedikit lah kita sama-sama mengarah ke arah sana. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada dari sahabat Iko Mustaqim. Maaf Ustadz, mungkin ini tanya di luar materi lah. Ya. Maaf Ustadz, Anda mau tanya, apakah lafaz as-sholatul khairu minan naum di pada azan subuh merupakan hal yang wajib? Bagaimana jika lupa mengucapkan lafal tersebut? Mohon penjelasannya. Ya, di dalam adzan subuh itu ada satu kalimat yang tidak ada di adzan-adzan yang as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu mengingatkan ketika waktu-waktu kita tidur, membangunkan intinya. Terus pertanyaannya, kalau lupa apakah ini salah, dosa dan sebagainya? Yang perlu kita ketahui bahwa rufi al-qalamu an salasin, ya. Pulpen, bullpointnya malaikat pencatat itu tiap hari itu akan diangkat, berarti tidak akan catat. Ya, salah satunya adalah apa? Adalah kepada orang yang lupa sampai dia ingat. Ya, jadi tidak hanya perkara azan dia lupa, perkara apapun ketika dia lupa. Kita puasa wajib, lupa, lapar, pulang-pulang minum, makan kenyang, baru ingat, sah puasanya. Asal jangan yang nyeleneh, lupa, misalnya pulang rumahnya di situ, pulangnya ke rumah tetangga sebelah, air nanti. Awalnya itu lupa yang tidak diampun gitu. Ya seperti itu. Nanti kita mungkin akan kaji lebih dalam di kajian hadis-hadis mengenai adzan subuh seperti apa, kemudian di fikihnya juga seperti apa. Karena di zaman Rasulullah sendiri 2 adzan subuh itu ada adzan yang berbeda. Ya. Ada lagi? Mas ini kayaknya sudah kita sudah selesai lewat 10 menit. Terima kasih. Baik, penutup yang pertama, baik para penggemar pencinta dakwah Darul Hikmah, saya menyampaikan hari ini mulai dari hari-hari yang telah lalu dengan konsisten saya sampaikan, ayo seluruh kaum muslim muslimat kita satukan langkah kita, gerakan yang sama, yaitu apa? Kita subscribe, kita like, komen konten-konten yang mendidik, konten-konten tentang agama, pembelajaran yang bermanfaat. Setiap konten yang bermanfaat, bantu untuk like, share, and comment, subscribe. Ya, jangan sampai kita subscribe kepada konten-konten yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, tidak ada nilai di sisi Allah. Ya, semua konten apapun termasuk Instagram Darul Hikmah Sleman, Facebook Darul Hikmah Sleman, atau Instagramnya, YouTube-nya Darul Hikmah Sleman, subscribe. Anda subscribe berarti Anda sudah berjariah kebaikan yang itu menjadi pahala. Kapan lagi kita dapat hadiah pahala? Hanya dengan subscribe, cetit, selamanya itu berjalan amal jariah kita. Selanjutnya monggo Bapak Ibu saya ingatkan kembali, jangan sampai salah tempat lembaga untuk menitipkan mendidik putra putri kita. Silakan ya, daftarkan dimanapun, tapi kita harus tahu visi misinya.
Mungkin Darul Hikmah salah satu solusi dari sekian banyaknya lembaga untuk mendidik karakter anak putra putri kita, untuk mengenalkan agama, untuk menjadi diajari oleh pendidik-pendidik yang insya Allah melahirkan dan lulusan pesantren, lulusan perguruan tinggi yang ternama semuanya. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ya dengan cita-cita meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja. Kalau ada salah kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena bagaimanapun kita di lingkup pendidikan kita terus belajar sampai mati. Sehingga ketika ada salah, ada kurang, gak usah dihakimi, gak usah saling mengingatkan. Terima kasih Kak I waktunya. Baik, jadi begitu ya para sahabat Darul Hikmah. Mudah-mudahan di hari ini kita bisa menuai banyak ilmu, tentunya khususnya bagi para pendidik, bagi kita, bagi orang tua dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Bang Alan, Terima kasih. Waktunya juga dan sebagainya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.